Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sobat-sobat dunia maya sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani rohani, bahagia. Semoga selalu dalam keadaan bahagia ya. Di kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengajak merenung atau ya anggap aja ngobrol-ngobrol ringan ya. Kerangkanya tuh gini. Kita lahir ke dunia. Dunia ini kan berpasang-pasangan ya. Ada kaya, ada miskin, ada sakit, ada sehat. Nah, belum lagi ada makhluk-makhluk lain selain kita sebagai manusia. Seperti ada hewan, ada tumbuhan, ada benda-benda, ada jin. Ya, anggaplah alamnya berbeda-beda ya. Ada siluman dan lain sebagainya. Maaf ya sobat medsos sekalian, ini saya benerin ini posisi HP-nya dipasin dulu. Ya, oke. Ya. Apa ya? Yang pertama tuh begini. Kita lahir ke dunia. Seandainya kita bisa meminta request gitu ya, lahir ke dunia. Tentu kita ingin terlahir di keluarga kaya. Kemudian terlahir dalam keadaan sehat ya, segar bugar gitu ya, nggak gampang sakit. Ya, ini kalau bahasa saya tuh kita lagi ngobrol tentang selera nafsu rendah kita, kawan-kawan sekalian ya. Keinginan itu tuh tidak bisa dipungkiri, itu pasti ada. Kedepan di uraian-uraian ini nanti mudah-mudahan terkupas kenapa bisa orang tidak ada keinginan itu. Satu ya, seperti itu, tidak ada keinginan itu. Yang kedua, ada keinginan itu
tetapi dia tidak tahu. Ya, seperti itu ya. Ada loh kawan-kawan yang seperti itu. Coba juga kita bayangkan, seandainya kita dari umur 0 bulan atau sekian bulan, sangat bayi ya, diadopsi oleh, mohon maaf ya, keluarga dengan pasangan sejenis di belahan negara mana. Kan ada tuh negara-negara yang melegalkan pernikahan sejenis ya. Kemudian kita diadopsi di keluarga itu. Ya, bermacam-macam ya kawan-kawannya. Atau kita terlahir sebagai anak orang Palestina misalnya. Atau kita terlahir sebagai orang Israel. Atau kita terlahir sebagai apa yang paling kita tidak suka. Kan berpasangan ya kawan-kawan ya. Dari yang kita suka dulu lah. Ya, standarnya ukuran dunia aja dulu. Kita terlahir di keluarga yang kaya raya, mapan, terkenal, dihormati banyak orang. Nah, kemudian apalagi yang kita suka nih? Ini kan relatif ya sifatnya, teman-teman sekalian. Kita memahami misalkan agama itu sangat penting. Selain kita terlahir di urusan keduniaan, yaitu beres, sempurna, kita terlahir di kalangan sangat agamis, tokoh agama. Nah, ini bisa tidak ada kesepakatan di sini. Ada juga yang merasa, agama Kristen misalkan yang benar. Nah, dia terlahir di keluarga pendeta. Banyak jemaatnya, dihormati banyak orang. Ya, seperti itu sama, tokoh lah. Dia lahir di kalangan keluarga itu. Tadi kalau selera dunia, saya kira kita semua sepakat ya. Yang pertama tadi kan selera dunia tuh, selera dunia, selera dunia ya. Lahir dari keluarga kaya, sehat, pengusaha dan lain sebagainya tuh, tanpa banyak konflik, orang tua yang harmonis. Nah, mulai ada pertentangan di selera itu ketika kita memilih. Kita lahir sebagai gender laki atau perempuan. Kalau yang nomor 1 tadi, saya rasa hampir semua sepakat. Ingin lahir di keluarga seperti itu, jenis yang itu. Begitu gender, wah, enaknya jadi laki-laki, enaknya jadi
perempuan. Ya, selera yang paling tinggi aja silahkan pilih. Ini kan obrolan kosong aja ya kawan-kawannya. Kemudian masuk item selanjutnya. Kalau tadi urusan dunianya, item dunianya beres. Item gender ya sudah mulai membias tuh. Ada yang suka lahir sebagai cowok, ada yang suka lahir sebagai cewek. Apa item selanjutnya tuh? Berhubung di Indonesia itu ya agama. Mayoritas Islam lah gitu. Dia terlahir di kalangan tokoh agama. Banyak panutannya. Ya agama apapun ya. Karena yang diakui di negara kita ya 5 agama ya. Oleh negara ya, kawan-kawan sekalian. Nah, iya baik. Nanti nih udah mulai membias lagi. Terlahir di keluarga tokoh agamis yang Islami, tokoh agamis Kristiani, tokoh agamis Buddha, tokoh agamis Hindu, tokoh agamis Kristen tadi ya, Kristen Protestan dan Katolik ya. Di salah satunya. Kan gratis ya kalau coba bayang-bayangin ya. Kawan-kawan sekalian ya. Nah, kemudian itu yang positif. Bahasanya akal ke kanan lah, kita umpamakan seperti itu. Kanan itu kan arah baik lah gitu, sempurna gitu. Nah ini coba kita bayangkan pula, karena dunia ini berpasangan, akal ke kiri, kawan-kawan sekalian. Akal ke kiri tadi berarti ya coba item-itemnya berlawanan aja tuh agar mudah ya. Misal kita terlahir di kalangan yang pertama, dunia sangat tidak beruntung dunianya, kekayaan lah seperti itu. Kalau tadi kaya raya, nah ini kita terlahir di keluarga sangat miskin. Dan ya tentu kemiskinan itu ya bertingkat-tingkat ya kawan-kawannya. Ya seperti contohnya, mohon maaf, misal kita terlahir di Afrika yang listrik aja sampai saat ini mungkin belum ada. Tapi tidak semua negara Afrika ya kawan-kawannya. Ada negara Afrika yang terkenal tuh dekat Bukit Savana, Gurun Savana ya, Gurun Sahara ya, yang sering ada tuh di channel-channel Discovery hewan tuh. Seperti itu, daerah panas, kemudian nggak sesuai selera kita lah pokoknya. Makan susah, nyari makan susah, dan lain sebagainya. Akal ke kiri. Atau kita terlahir sebagai anak Palestina yang sedang konflik tidak berkesudahan. Nah, item berikutnya tadi apa tuh item berikutnya? Oh, masalah gender ya, jenis kelamin ya. Nah, itu udah nggak selera untuk memilih itu mau jadi anak cowok atau anak cewek, karena udah akal ke kiri itu. Bayangin item yang pertama aja udah melongo gitu kan. Iya ya, kalau saya dilahirkan di kondisi yang sangat tidak beruntung, ke dunia udah gitu mencekam, ya udah gak mikirin mau lahir sebagai lelaki atau perempuan,
sama-sama nggak beruntung lah gitu bahasanya. Tapi tidak bisa memilih kan, tidak bisa memilih kawan-kawan sekalian. Nah kemudian item yang ketiga tadi masalah agama. Nah di sini mulai ada kekuatan untuk memilih. Ketika dilahirkan di anak Palestina misalkan, ya tentu keyakinan kita tentang syahid itu sangat kuat seiring berjalan umur tuh, dari bayi terus anak-anak dewasa. Kita lihat sendiri saudara-saudara kita di Palestina ya, anak-anak di Palestina itu luar biasa mentalnya ya, kita sama-sama tahu itu. Semoga saudara-saudara kita di Palestina selalu dalam lindungan Allah dan Allah kasih kemenangan ya. Tapi bukan itu kawan-kawan, yang ini tentang kita gitu, intinya tentang kita. Nah kemudian agak lebih ekstrim lagi, itu kita terlahir sebagai manusia kawan-kawan. Masuk akal nggak misal kita terlahir sebagai hewan kawan-kawan? Nah yang pertama kita sepakati dulu, kira-kira apa iya bisa kita terlahir sebagai hewan? Nah seperti itu dulu. Nah ini ngomong-ngomong apa kalau bahasa Sundanya, ngecaprak aja lah, ngomong kosong. Ya anggaplah ngomong gak penting ya, tapi mudah-mudahan isinya daging. Ya. Iya, kita terlahir sebagai hewan. Hewan apa misalkan? Dari hewan yang kita kenal di sekitar kita, misalkan kucing, ayam, anjing misalkan, atau babi misalkan. Itu hewan darat. Kemudian ada hewan yang kecil-kecil, nyamuk misalkan, semut. Ini masih darat, kawan-kawan sekalian ya. Nah, atau bahkan setelah diteliti nih, di kulit-kulit kita ini sebenarnya ada apa ya, hewan yang sangat kecil sekali. Itu jenisnya hewan, kalau saya nggak salah ingat kawan-kawan. Ini masih sekitar kita aja. Itu masih satu item hewan darat. Itu pun yang kita kenal. Yang kita nggak kenal banyak lagi. Itu saudara-saudara sekalian ya. Binatang udara misalkan, dari yang besar, burung, macam-macam kan. Kemudian dari yang kecil belalang maksudnya. Mohon maaf ya saudara-saudara. Ya belalang, macam-macam. Kemudian hewan air, dari yang paling besar, ada yang hidup di air asin, ada yang hidup di air tawar, sampai yang paling kecil hidup di lautan permukaan, pertengahan lautan sampai lautan yang terdalam. Ada makhluk-makhluknya. Ini iseng-iseng aja kawan-kawan. Jika terbayang kita lahir di salah satu yang bukan diri kita sekarang, itu bagaimana? Belum yang lain, ini jenis makhluk itu banyak lagi. Kalau tadi kan manusia dengan segala pernak-perniknya, kanan kiri apa segala macam. Kemudian hewan, banyak lagi pernak-perniknya. Jin misalkan, ya ini masih kasat mata kan kalau yang tadi itu.
manusia, hewan, kasat mata. Kasat mata lagi apa? Tumbuhan, benda-benda. Ya seperti itu kan. Sangat banyak makhluk Allah. Itu yang kasat mata. Yang tak kasat mata ya banyak lagi kawan-kawan. Itu semua makhluk Allah. Jika kita terbayang lahir di salah satu itu yang bukan diri kita, gimana tuh rasanya? Nggak terbayang kan? Tapi bisa coba kita analisa tuh. Contoh misalkan kita melihat yang akal ke kanan dulu deh. Tidak, akal ke kiri dulu. Yang agak-agak gak enak, nanti baru enak lah kan gitu. Kita bisa analisa dengan melihat video anak-anak Palestina misalkan. Kita bayangkan kita itu adalah mereka sebenarnya. Atau para mujahid-mujahid Palestina yang wafat-wafat itu. Perang mencekam hari demi hari. Yang itu suara nuklir lewat itu tuh udah sangat biasa, itu sehari-hari banget. Mentalnya udah luar biasa itu. Atau kita ternyata ini membayangkan kan kawan-kawan, kita terlahir dari si penjajahnya, yang mohon maaf, pada bangsa Zionisnya Israel. Kita bisa membenci diri kita sendiri kan, membayangkan mereka itu adalah kita gitu. Itu akal ke kanan, akal ke kiri ya. Atau kita melihat anak-anak kecil di Afrika yang mohon maaf banget, ini hanya untuk penggambaran perenungan aja. Kurus, kekurangan gizi dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat di YouTube atau segala macam tuh, internet ya, yang sedang mengais-ngais makanan tuh. Mereka itu, kita tuh mereka misalnya, salah satu dari mereka. Ya, sangat menyedihkan sekali kan kawan. Kita tentu nangis itu. Sangat tidak beruntung. Nah itu akal ke kiri. Nah sekarang akal ke kanan. Kita dalam kondisi yang sekarang. Kalau yang memang sudah kaya dan sudah sangat high class kehidupannya, untuk apa ngebayangin karena mereka sudah di situ. Nah seandainya yang kita lah, saya lah contohnya, ya saya membayangkan misalkan terlahir di keluarga yang kaya raya, misalkan ada tuh dekat rumah saya tuh Pondok Indah misalkan. Saya terlahir di salah satu itu, kemudian ya sebagai cowok kan gitu gendernya, tapi ya saya secara fisik lebih bagus ya, karena orang tua saya misalkan bule, ibu saya misalkan ya orang Indonesia, kan percampuran kawin silang gitu kan, kata orang sih memperbaiki keturunannya. Wah secara fisik ideal, sehat, mental saya sehat, psikologi saya sehat.
kaya raya pula kan gitu. Tentu saya akan meratapi nasib saya yang sekarang. Ya mohon maaf, bisa jadi dengan kawan-kawan saudara-saudara sekalian pun jika masuk kepada rasa itu, membayangkan itu dan ketemu rasanya, ya meratapi nasib yang sekarang. Paling ujung-ujungnya diri kita menguatkan diri kita. Ya mau gimana lagi? Ya mau gimana lagi? Kalau bisa milih, eh, eh, kalau bisa milih mah gue mau lahir ya, yang kayak tadi itu akal ke kanan. Ya mau gimana lagi, nggak bisa milih, saudara, ya gitu kan. Seandainya mental kita lemah, kemudian kita merenungkan hal itu, depresi berat gitu, kawan-kawan. Ya, tapi berhubung kita sudah dewasa kan gitu, sudah merasakan garam kehidupan, manis pahit kehidupan, ya kita bisa ngomong bercanda untuk hal-hal seperti itu. Padahal mah di hati ya paling kayak iya juga yang enak juga itu kalau lahir kadang kayak tadi mah ya gitu. Ya ini mah ngobrol-ngobrol nggak penting ya kawan-kawan ya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya dah ya, gitu ya. Maaf kawan-kawan, masuk angin. Atau misalkan se-ekstrim-ekstrimnya kita membayangkan ini yang agama Islam ya. Kita terlahir sebagai anaknya Nabi Muhammad misalkan. Ya kalau namanya ngayal kan gratis ya kawan-kawan ya, ya tanpa batas saja. Ya kagak ada larangan. Cuman sifatnya merenung. Nah, terlahir sebagai anaknya Nabi Muhammad seperti itu. Kita bayangkan Sayyidah Fatimah itu adalah kita gitu. Kita itu Sayyidah Fatimah gitu. Wah, rasanya kita tuh hidup di sorga gitu kan ya. Sorga akhirat ya, pokoknya Allah udah cinta banget sama kita kan ya, gitu. Seperti itu kan bayangan kita ya. Nah seandainya kita lahir jadi anak Nabi Nuh misalkan kayak Kanan, gimana itu? Dia kagak nyaman banget jadi anaknya Nabi Nuh itu Kanan. Aduh, ya begitulah ya, bisa dilihat kisahnya ya kan. Di Ya bisa dicari lah kisah Kanan anaknya Nabi Nuh. Atau kita terlahir sebagai Nabi Muhammad itu sendiri misalkan, atau Nabi Nuh itu sendiri. Atau kita terlahir sebagai bapaknya Nabi Ibrahim misalkan, yang ada pendapat bahwa itu Azar ya, bapaknya Nabi Ibrahim itu bukan bapak kandung tapi paman katanya. Gini, ini iseng-iseng aja nih. Kalau emang dia bapaknya, Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim, atau Azar itu misalkan paman. Nah, kalau Azar itu bapaknya dulu deh ya, bapaknya Nabi Ibrahim. Ngomong begini kali ya hatinya Azar ya. Nyesel amat gua ngelahirin si Ibrahim. Maaf ya kawan-kawan ya. Ya kan kita tahu sendiri sejarahnya kan. Kan kerjaan kita seandainya Azar. Kerjaan Azar ini, kita sebagai Azar ini membuat patung itu. Kita ya tokoh agama saat itu. Ya pencarian kita tuh nyari uangnya gitu. Itu bikin patung. Ya, empu gandring lah istilahnya begitu.
Nah, tahu-tahu anaknya nih nggak mau nyembah patung gitu. Malah dakwah yang bertentangan sama agama saya sebagai Azhar. Nyesel kayak gitu. Saya nyesel amat gue ngelahirin lu Ibrahim. Kalau misalkan si Azhar ini orang Betawi ya kawan-kawan ya. Oke, itu sebagai bapak si Azhar. Kalau sebagai paman ya berarti kan memelihara Nabi Ibrahim atau merawat Nabi Ibrahim dari kecil lah, nggak begitu. Gimana jeritan hati seorang Azhar sebagai pamannya Ibrahim tuh? Ini kalau bersuara gitu rasanya kan. Dan kebetulan si Azhar ini sebagai pamannya Ibrahim, orang Betawi lagi. Mutet, gue nyesel amat, gue rawatin lu dari kecil. Tahu begitu mau gue kagak rawatin pisan dah. Maaf ya kawan-kawan. Ya, seperti itu gitu. Masuk akal nggak? Nah sekarang pertanyaan agak teduhnya nih. Bagaimana perasaan Nabi Ibrahim? Entah dia sebagai ponakan yang dirawat dari kecil oleh Azhar tadi, atau dia sebagai anak oleh Azhar tadi. Gimana perasaan Nabi Ibrahim? Kebayang nggak? Ya kalau kebayang silakan tulis di kolom komentar ya. Kebayang nggak perasaan Nabi Ibrahim? Atau kita terlahir sebagai Abu Jahal misalnya. Ya mirip-mirip lah polanya sama kisah Azhar dan Nabi Ibrahim tadi ya. Sama ya, kalau dia saya panjang-panjangin jadi panjang video saya ini. Kawan-kawan ya. Maksudnya jangan panjang-panjang video saya. Langsung ke inti-intinya aja. Ya bisa kawan-kawan kembangin sendirilah hayal-hayalannya kan. Nah itu manusia ya. Kebayang nggak kalau kita kawan-kawan sekalian lahir sebagai lalat, main di tong sampah kawan-kawan. Ya Allah ya kan. Aduh nggak kuat saya ngomong. Gimana? Atau terlahir sebagai jin, kebayang nggak? Nggak kuat saya maaf kawan-kawan, nggak kuat lah untuk ngurusinnya. Bisa jadi sangat lucu apa ya. Nah ya pertanyaan dari keseluruhan perenungan iseng-iseng tadi. Pertanyaan pertama tuh apa bisa? Nah, kalau pertanyaannya apa bisa, lempar aja pertanyaan. Apakah seluruh makhluk Allah itu ada ruhnya? Ini tidak bisa berbeda pendapat. Ya ada ayat Quran ya. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Memang bukan ruhullah. Fa'ainama tuwallu fathamma ruhullah. Atau ruhul makhluk. Fa'ainama tuwallu fathamma ruhul makhluk. Enggak begitu memang. Tapi itu kisi-kisi itu ayat itu. Maksudnya apa? Di seluruh makhluk itu ada ruhnya. Aslinya tuh gitu. Ya, kita bisa bergerak ini karena apa? Ya ruh kan. Hewan bergerak karena apa? Karena apa? Ada remote controlnya.
ya ruh juga, saudara-saudara sekalian ya. Lebih rendah dari apa tadi, hewan ya, tumbuhan, ada daya tumbuh, ada daya tumbuh di hewan itu. Kok hewan, di tanaman itu. Dari mana tumbuhnya? Ditarik, ada yang narik-narik gitu jadi tumbuh ngik 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 gede. Enggak kawan-kawan, itu ada ruhnya. Ini lebih ekstrim lagi, turun lagi dari tanaman, benda. Wah, banyak, bisa jadi kita protes kan kalau benda itu ya nggak bergerak, nggak ada daya hidup, nggak ada daya tumbuh gitu. Ya itu mah nggak ada ruhnya dah. Nggak usah apa bilang. Oke, literasinya nih ya. Ada di Quran itu dikutuk menjadi besi, kayu, dan batu. Itu benda semua kan. Siapa yang dikutuk awalnya? Manusia. Jadi itu. Nah begitu dikutuk, ruhnya kemana? Ya ada di situ. Ada di benda-benda itu kawan-kawan tuh. Emang terpisah? Oh enggak. Fix ya. Berarti di seluruh makhluk Allah tuh ada ruhnya. Nih, mikrofon. Tentu aja ada ruhnya. HP yang saya pakai ada ruhnya. Tembok ada ruhnya. Gelas ada ruhnya. Semua benda ada ruhnya. Nyamuk nih yang gigitin saya, ada ruhnya. Yang gigitin nyamuk kawan-kawan. Ya seperti itu. Nah, dari seluruh uraian pemaparan omong kosong dengan judul mengajak merenung ya, itu apa ya? Siapa di antara diri kita tuh yang gak protes? Tadi itu dia protes. Duh, seandainya aku hidup sebagai orang yang beruntung tadi tuh. Gak terima di hatinya, itu proses. Proses. Ya tentu saja kalau masih ada protes apa. Nah, itu berkenaan dengan rukun iman yang karena percaya kepada ketetapan Allah baik dan buruk. Ya. Nah, kira-kira nih yang lebih rendah dari manusia, levelnya hewan, tumbuhan, benda, ada protesnya enggak? Aduh, seandainya aku diciptakan tidak sebagai lalat, aku diciptakan tidak sebagai cacing, aku tidak diciptakan sebagai ikan, dan lain-lain. Mereka protes nggak? Otak kita menjawab, mereka nggak protes. Bahkan yang lebih rendah dari hewan, tumbuhan, benda, otak kita menjawab, mereka tuh nggak protes. Mereka menjalani hidup saja. Tidak, ternyata referensinya ada, baik dari Quran atau hadis. Ya, mereka itu menitipkan diri mereka kepada manusia. Maksudnya apa? Mereka tuh nggak ingin
dalam kondisi seperti tanda kutip seperti itu. Mereka ingin naik makom. Nah, itu bahan perenungannya kawan-kawan ya. Ya, ini hanya omong kosong. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Tapi benar ya, yang pasti kita lahir ini gak bisa request ya. Kalau bisa request, saya yakin saya ya anggapan saya, terus kawan-kawan sekalian, saudara-saudara sekalian, pengen lahir dalam kondisi rumus tadi, akal ke kanan, lebih kaya raya, beruntung dan lain sebagainya. Ya ngaku be dalam hati masing-masing lah ya. Seperti itu. Ya, semoga kita semua terus mengejar petunjuk Allah, kawan-kawannya. Mungkin sampai sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Video ini khusus untuk saya pribadi. Mohon maaf sekali lagi apabila ada salah-salah kata. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.